8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas lagi latihan soal untuk persiapan SNBT 2023. Materi yang akan kita bahas yaitu melanjutkan materi dari pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini kita sudah sampai di part 4 teman-teman. Sebelumnya ada part 1, part 2, dan part 3. Bagi kalian yang belum menonton part 1, part 2, dan part 3, kalian bisa klik linknya di deskripsi video ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu channel kami ya, Master UTBK, dan follow IG kami di @master_utbk. Di IG kami update setiap hari dan di situ banyak latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Oh ya, sekedar info teman-teman, kami membuka bimbingan belajar baik untuk jenjang SD, SMP maupun dengan SMA. Kami menyediakan kelas reguler maupun kelas olimpiade. Dan kami juga membuka kelas privat untuk UTBK dan CPNS. Oke teman-teman, kita bahas ya. Kemarin kita ada PR untuk nomor 10. Langsung saja kita bahas persamaan garis yang sejajar dengan garis L, di mana garis L melalui titik 4,7 dan tegak lurus dengan garis 5Y sama dengan 3X plus 11. Di situ ada 4 persamaan garis. Yang pertama 6X min 10Y sama dengan 3. Yang kedua 9Y sama dengan 17 min 15X. Yang ketiga 5X min 3Y plus 9 sama dengan 0. Dan yang terakhir ada persamaan garis 5X plus 3Y min 7 sama dengan 0. Baiklah teman-teman, di sini ada kata kuncinya ya, tegak lurus. Tegak lurus dengan garis ini. Kalau tegak lurus, maka gradien yang pertama dikali dengan gradien yang kedua hasilnya harus negatif 1. Sehingga kita harus tahu dulu gradien dari garis 5Y sama dengan 3X plus 11. Nah, kalau ada seperti ini, kita langsung aja pakai M sama dengan min A per B, di mana A itu koefisien dari X dan B koefisien dari Y. Agar lebih mudah, ini kita jadikan satu ruas ya teman-teman. Untuk yang pertama itu tadi ada 5Y sama dengan 3X plus 11. Ini kita jadikan satu ruas. Yang 5Y kita taruh di kanan, menjadi 3X min 5Y plus 11 sama dengan 0. Di sini A-nya 3, B-nya min 5. Sehingga untuk gradiennya bisa kita tentukan sebagai min 3 per min 5 atau 3 per 5. Nah, kita mau cari garis yang tegak lurus dengan garis ini. Maka gradien yang pertama ini nanti harus menjadi negatif 1 jika dikalikan dengan gradien garis yang ada di opsi 1, 2, 3, dan 4. Oke, maka nanti gradien dari M2 itu harus negatif 5 per 3. Oke, sekarang kita cari dulu gradien dari garis yang pertama. Di situ ada 6X min 10Y sama dengan 3. Kita jadikan satu ruas ya. Di sini 6X min 10Y, 3-nya kita pindah ke ruas kiri. Menjadi negatif 3 sama dengan 0. Sehingga ketemu untuk gradiennya M sama dengan min A per B. Kita masih pakai rumus ini ya. Min A per B. A itu koefisien dari X, berarti min 6 per min 10. Kita sederhanakan menjadi ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Min dibagi dengan min hasilnya positif ya. Positif 3 per 5. Itu gradien garis yang pertama.
Sekarang gradien garis yang kedua. Di situ ada 9Y sama dengan 17 min 15X. Kita jadikan satu ruas menjadi 9Y plus 15X min 17 sama dengan 0. Kita cari gradiennya, M sama dengan min A per B. A itu koefisien dari X. X di sini koefisiennya 15. Kemudian Y-nya koefisiennya 9. Sehingga ketemunya negatif. Ini kita bagi dengan 3. Ini juga kita bagi dengan 3. 15 bagi 3 hasilnya 5, 9 bagi 3 hasilnya 3. Ketemu negatif 5 per 3. Untuk garis yang ketiga, 5X min 3Y plus 9 sama dengan 0. Maka gradiennya min 5 per min 3. Ketemu 5 per 3. Kemudian garis yang keempat, ada 5X plus 3Y min 7 sama dengan 0. Kita cari gradiennya, min A per B, A-nya 5, Y-nya 3. Sehingga ketemu min 5 per 3. Maka yang memenuhi persyaratan ini persamaan garis yang kedua dan persamaan garis yang keempat. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang C. 2 dan 4 saja yang benar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengetik pada mesin ketik adalah 4:7. Jika A dapat mengetik 280 huruf dalam 6 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk mengetik 9.800 huruf? Oke, di sini ada kecepatan, ada waktu, ada huruf ya. Kita tulis datanya dulu. Di sini ada jumlah huruf, kemudian ada waktu, sama perbandingan. Hurufnya yang pertama, si A itu dapat mengetik 280 huruf dalam waktu 6 menit. Perbandingannya si A itu 4. Kemudian untuk si B, dia mengetik 9.800 huruf, waktunya belum diketahui, perbandingannya 7. Nah teman-teman, kalau ada soal seperti ini, maka dua variabelnya itu harus tetap agar kita itu bisa mencari satu variabel yang hilang. Nah, fokus yang akan kita cari nanti itu waktu. Di sini waktu. Maka kalau kita mau cari waktu, maka jumlah hurufnya harus sama dulu. Kita harus cari dulu A itu butuh waktu berapa jika dia mengetik kita harus cari dulu A itu butuh waktu berapa jika dia mengetik 1900 huruf seperti yang B. Gitu. Berarti ini kita bandingkan dulu. Ini X ya. Kita bandingkan yang punyanya A dulu. Kita tuliskan perbandingannya. Untuk hurufnya 280 per 9.800 sama dengan 6 menit per X. Sehingga kita bisa mencari X-nya dengan kali silang ya. X-nya 9.800 dikali 6 per 280. Ini kita coret. Kemudian 98 sama 28 ini bisa kita coret lagi. Yang 28 dapat 1. Yang 980 dapat 35. Sehingga X-nya itu 35 dikali dengan 6. Ini nggak usah dicari dulu ya. Ini kita tuliskan di sini nilainya 35 dikali dengan 6. Nah, sekarang langkah yang kedua, kita cari waktunya. Ini yang kita bandingkan. Oke. Ini perbandingan kecepatan mengetiknya 4:7 ya.
Kemudian waktunya yang digunakan, si A itu butuhnya 35 kali 6 menit, kemudian T-nya belum tahu untuk si B. Nah, logikanya jika kecepatannya itu semakin cepat, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengetik semakin sedikit, karena kan semakin cepat. Nah, maka kita gunakan perbandingan berbalik nilai. Sehingga kita menuliskan persamaannya menjadi 35 kali 6 sama dengan 7 per T per 4. Kita cari T dengan cara 35 kali 6 dikalikan dengan 4 dibagi dengan 7. 7 bisa kita coret dengan 35. 7 bagi 7 1, 35 bagi 7 5. Sekarang kita cari 5 kali 6 30, 30 dikali 4 120. Ini satuannya dalam menit. Nah, 120 menit kita jadikan jam menjadi 120 bagi 60 ya, karena 1 jam itu ada 60 menit. Sehingga menjadi 2 jam. So, jawabannya untuk nomor 11 ini adalah opsi yang D, 2 jam. Kita lanjut teman-teman ke nomor 12. Dilakukan survei mengenai kelanjutan studi 200 siswa. Jumlah siswa yang memilih UI dan ITB sama jumlahnya dengan siswa yang tidak memilih UI maupun ITB. Seperempat siswa yang memilih UI juga memilih ITB. Jumlah siswa yang memilih ITB 10 kurangnya dari jumlah siswa yang hanya memilih UI. Jumlah siswa yang memilih ITB adalah, misalkan saja ini A itu sebagai jumlah siswa yang memilih UI, sedangkan B adalah jumlah siswa yang memilih ITB. Nah, di sini kita cermati ya. Survei mengenai kelanjutan studi 200 siswa. Berarti di sini 200 siswa sebagai S-nya, nilai semestanya. Kemudian, jumlah siswa yang memilih UI dan ITB. A irisan dengan B itu sama dengan jumlah siswa yang tidak memilih UI. Ini yang tidak memilih UI itu C, komplemennya. Seperempat siswa yang memilih UI juga memilih ITB. Kita gambarkan diagram Venn-nya ya. Untuk diagram Venn-nya seperti ini. Ini nilai semestanya. Ini A dan ini B. Nah, untuk irisan itu di sebelah sini. A irisan B. Sedangkan komplement itu yang tidak di bagian A maupun tidak di bagian yang B. Dari soal itu bisa kita tuliskan persamaannya, yaitu A ditambahkan dengan B dikurangi A irisan B ditambahkan dengan komplement itu sejumlah semestanya. Jadi nilai 200 siswa itu didapat dari jumlah siswa yang memilih UI ditambah dengan jumlah siswa yang memilih ITB, kemudian dikurangi dengan jumlah siswa yang memilih UI dan ITB. Kenapa kok dikurangi? Karena jumlah siswa yang memilih UI dan ITB ini di bagian irisan ini ya, sudah dihitung di jumlah UI dan jumlah ITB. Kemudian ditambah sama jumlah siswa yang tidak memilih UI maupun ITB. Oke, kita cermati sekarang untuk pernyataan yang ada di soal. Jumlah siswa yang memilih UI dan ITB sama jumlahnya dengan siswa yang tidak memilih UI maupun ITB. Berarti A irisan B itu sama artinya dengan C. Kemudian, informasi yang kedua yaitu seperempat siswa yang memilih UI juga memilih ITB.
1/4 A itu sama artinya dengan memilih B. Berarti A irisan B. Informasi yang ketiga. Jumlah siswa yang memilih ITB 10 kurangnya dari jumlah siswa yang hanya memilih UI. Jadi di sini B itu bisa kita cari dari A yang murni ya, berarti A dikurangi dengan A irisan B dikurangi dengan 10. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi teman-teman. A irisan B itu bisa kita tuliskan dengan 1/4 A. Ya kan? 1/4 A dikurangi 10. Maka di sini 4/4, satu itu sama artinya dengan 4/4 dikurangi dengan 1/4 A, dapatnya 3/4 A min 10. Itu untuk nilai B. Lalu sekarang kita cari semestanya teman-teman. Semestanya tadi kita bisa mencarinya dari A plus B dikurangi A irisan B ditambahkan dengan C sama dengan semesta. Kita sederhanakan menjadi ini ya. Di sini A irisan B, kemudian C itu bisa kita ganti dengan A irisan B juga, sama dengan semestanya 200 siswa. A plus B ini bisa kita coret ya, sama dengan 200. Nah, dari A plus B ini bisa kita ganti lagi untuk mencari A-nya. B-nya kita pakai yang ini. Nanti di sini A ditambah dengan 3/4 A dikurangi 10 sama dengan 200. 7/4 A sama dengan 200 ditambah, karena ini pindah ruas ya, ditambah 10. Jadi 210. Oke, kita lanjutkan di sini. Sehingga A-nya bisa kita cari dari 210 kali 4 dibagi dengan 7. Ini bisa kita coret. 210 bagi 7 dapatnya 30. Kemudian 7-nya dapat 1. Sehingga A-nya ketemu 120. Nah, yang ditanyakan di soal jumlah siswa yang memilih ITB. ITB tadi kita misalkan dengan B. Sekarang kita cari B. B itu bisa dicari dari 3/4 A dikurangi 10. 3/4 dikali dengan 120 dikurangi dengan 10. 120 bisa kita bagi dengan 4. 4-nya dapat 1. 120-nya dapat 30. 3 dikali 30 dapatnya 90 dikurangi dengan 10. Maka ketemunya B sebesar 80. Jadi, jumlah siswa yang memilih ITB adalah 80 siswa. Kita lanjut lagi ke soal nomor 13. Apakah X pangkat 5 kurang dari X pangkat 4? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Oke, syarat yang pertama, 2 kurang dari X kurang dari 5. 2 kurang dari X kurang dari 5. Kita ambil aja X-nya 3 misalnya ya. For example, X-nya 3. Maka X pangkat 5-nya 3 pangkat 5. Kemudian X pangkat 4-nya 3 pangkat 4. Ini ketemunya
245. Yang ini ketemunya 81. Nah, di soal X pangkat 5 kurang dari X pangkat 4. Padahal di sini X pangkat 5-nya lebih besar daripada X pangkat 4. Maka di sini tidak memenuhi. Tidak memenuhi syarat. Syarat yang kedua, X lebih besar dari 1. Kita ambil contohnya X-nya 2. Maka X pangkat 5-nya 2 pangkat 5, X pangkat 4-nya 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 4 kali 4, 16, 16 kali 2, 32. X pangkat 4-nya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ketemunya 16. Nah, ini juga tidak memenuhi karena X pangkat 5 lebih besar daripada X pangkat 4. Ini juga tidak memenuhi syarat. Sekarang kita eliminasi jawaban ya. Yang A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Ini salah ya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Ini juga salah. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Ini juga salah. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Ini juga salah. Yang E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ini yang benar. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan pengetahuan kuantitatif 44 ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk follow IG kami di @master_utbk dan subscribe channel kami Master UTBK, dan follow TikTok kami Master_UTBK. Bagi kalian yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, jangan lupa untuk menghubungi 083861705343. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.